Mungkin dari jamur, karena kita juga rencana mau pakai jamur juga. Jamur apa tuh? Jamur tiram yang tiram. Kerja di perusahaan paling kan gaji itu mentok 2 juta. Itu kalau kita usaha sendiri kan 1 juta itu bisa dapat. Harapannya ya mudah-mudahan semakin diminati masyarakat. Amin. Halo, ketemu lagi bareng saya Ninda Marsika dalam podcast Too Much, studio penuh manfaat. Ada sepi kali lah, udah makan kan? Masa sih? Mau makan ayam. Udah kan tadi makan ayam? Kok belum mau lagi? Belum 2 kali maksudnya ya. Nah, jadi teman-teman Too Much yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, kita ini jauh-jauh dari Samarinda nih. Datang ke sini pengen banget ngerasain masakan atau menu dari warung makan milenial yang ada di mana guys? Sepaku. Sepaku, betul. Ya karena review Google tuh 4,7. 4,7 review Google. Nah, jadi kita tuh memang datang ke sini buat nyobain nih, berlangsung ya bersama ownernya nih. Kok bisa sih sampai 4,7? Kenapa tuh ya kira-kira? Coba nanti kita kulik sama ownernya nih ya. Halo Pak Marwan. Siap, halo. Halo, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Disapa dulu teman-teman di rumah, teman-teman Too Much. Halo, dari warung makan milenial. Iya, mantap. Dari Kecamatan Sepaku loh ini guys, bukan kaleng-kaleng ya. Tadi kita sudah cobain beberapa menunya. Tadi ada ayam rica, kemudian ada urap juga ya. Bebek juga. Terus ada ikan apa tadi? Ikan lele ya? Ikan lele. Itu rekomen semua. Jadi teman-teman harus coba kalau misalkan kalian lewat Sepaku atau mungkin jalan-jalan ke Sepaku ya, bisa langsung cari, tanya aja sama warga sekitar, pasti tahu Pak ya. Google ada kok, Google ada. Di Google ada, betul. Di Google Maps ya, cari aja warung makan milenial, Raja Bebek dan Ayam Kampung. Nah Pak, kenapa sih namanya tuh jadi nama warung makan milenial? Warung makan milenial kita kan tergabung di petani milenial. Jadi kita pakai nama milenial. Nah, karena milenial itu harus menguasai penjualan mulai budidaya sampai ke penjualan. Jadi milenial. Terus kita ikut zaman, ya kita harus modern gitu. Mengikuti zaman begitu Pak ya. Begitu guys. Jadi emang yang masak di warung Bapak ini siapa sih, Bapak sendiri kah atau ada memang tim koki, chef khusus nih? Kalau chefnya istri. Oh, Istri. Iya, nah resepnya sendiri Pak, memang Bapak yang atau istri Bapak yang buat atau memang turun-temurun begitu? Jadi kalau resep kita otodidak aja. Jadi namanya menu Nusantara, kita harus ikut bumbu yang asli, rempah-rempah asli. Rempah-rempah begitu ya. Macam-macam kan tadi, ikan ada, daging ada Pak ya, bebek, ayam, sayur-sayuran juga banyak di sini ya. Itu namanya Raja Bebek. Iya, Raja Bebek dan Ayam Kampung. Nan jauh di Mato. Wah. Gitu. Kira-kira bakalan ada menu tambahan lagi nggak nih Pak? Rencananya ke depan? Kalau menu tambahan tetap kita akan ada. Akan ada ya? Mungkin dari jamur, karena kita juga rencana mau pakai jamur juga. Jamur apa tuh? Jamur tiram yang tiram. biasa. Itu endul banget nih buat teman-teman yang pernah cobain jamur tiram crispy. Iya. Endul gitu kan. Nah, kalau misalkan sejarah ataupun awal mula usaha Bapak berdiri ini seperti apa, Pak? Ya, awal mulanya kita ternak ayam kampung sama bebek. Itu luar biasa banyak, ribuan. Nah, kita kebingungan jual. Jual per ekornya nih, Pak ya? Nah, kita kan waktu itu belum ibu kota. Jadi belum kita, ada IKN nih ya? Kita masih mengharap pasar Balikpapan. Iya. Akhirnya kita coba posting masakan, kita olah sendiri jadi masakan gitu. Ternyata respon pasar bagus gitu. Jadi kita lanjut sampai sekarang. Jadi mungkin awal mulanya customer nih Pak ya, Iya. customer atau konsumen dari rumah makan Pak Marwan ini adalah mungkin warga sekitar di sini Pak ya. Iya. Kalau misalkan kita ada saksi hidupnya loh. apa tuh? Kru dari Iya, Too Much. ketemu dulu awal belum sebesar ini. Oh, dulu. Makan di teras, Pak. Teras, Itu Pak. tahun berapa, Om? Hah? Tahun berapa itu? Tahu, Pak? Berapa? 2017 kan, Pak?
Kemungkinan sekitar 2019-2020-an. Oke. Ntar itu. Belum semegah ini ceritanya ya, belum sebesar ini ya. 2020 pandemi Pak. Belum. Sebelumnya berarti. Sebelumnya. Udah lama. Masih Sebelum merintis, pandemi masih merintis. Masih merintis. Ingat betul saya itu. Nah, sampai sekarang di 2024 sudah seperti ini, Pak. Berarti alhamdulillah lumayan maju nih, Pak. Siap. Kita dukungan dari TVRI juga sebenarnya. Wah, ya benar itu. Begitu Media, ya. media. Penting ke media ke Bapak. Karena pasti teman-teman yang liputan gitu pasti mampirnya ke warung Pemaruan pasti nih. Iya. Karena rasanya memang lengket di hati gitu Dan ya. itu kan lokasinya itu nggak berjalan loh. Iya, betul biasanya Bisa kan. orang nyari. Karena rasanya itu tadi dan memang dari apa tadi ratingnya tadi ya lumayan tinggi kan 4,7 ya, hampir 5 Kok bisa Pak? Ya kalau masalah rating saya sendiri nggak tahu karena itu kan yang menentukan rating kan bukan saya. Iya, review langsung dari konsumen begitu. Nah, kalau ngomongin omset nih Pak, kira-kira omset per hari sampai per bulan berapa nih Pak? Ya kalau bicara omset yang jelas ya kita di atas UMR lah. Per hari? Iya. Per hari, kalikan aja selama 30 hari dan nggak pernah libur nih Pak ya warungnya? Insya Allah enggak. Buka terus ya selama 30 hari? Kita coba konsisten untuk buka terus. Mulai dari jam berapa nih operasionalnya Pak? Kita buka normal makan siang, jam makan siang. Jam makan siang dari jam 12, jam 11 lah ya, Iya. kira-kira sampai malam. Sampai malam. Tuh, luar biasa. Omset per harinya aja di atas UMR. Kali kan 30 hari. Sedangkan pekerja UMR aja dapat gaji UMR tuh per bulan. Sebenarnya ada soalnya. Iya, begitu. Kalau menu favorit dari konsumen Pemaruan apa nih? Yang sering di order? Yang jelas kalau favorit tuh semua favorit karena menunya sudah jadi brand PP dan ayam kampung. Menu yang penting nggak lepas dari PP dan ayam kampung itu aja. Ya, kenapa harus punya ayam sumber? Kenapa Pak? Karena itu tadi kan awal mulanya Ternak, tadi iya. Pak ya, menternakan bebek dan ayam. Bingung Pemaruan ini bagaimana menjualnya karena kan waktu itu masih sasaran pasarnya daerah Balikpapan kan iya. Pak. Jadi mencoba mengolah menjadi masakan gitu dan kebetulan disukain oleh para konsumen gitu. Paling jauh nih Pak, paling jauh konsumen Pemaruan dari daerah mana? Kalau yang makan ya sampai Jakarta sampai luar kali yang makan. Tapi kalau kita ngirim paling Samarinda, Penajam, Balikpapan. Kalau kita ngirim ya. Nah jadi itu tadi kan kita sempat ngobrolin pandemi nih Pak. Siap. Kalau pandemi kan semuanya pasti Ya. ya susah senangnya banyak gitu kan Pak ya. Pandemi kebanyakan ya susahnya sih ya kan. Kalau omset nih Pak ketika pandemi sempat turun kah atau mungkin stabil aja? Pengaruh banget nggak di usaha Bapak? Ketika pandemi kan kita belum punya warung, jadi masih online. Jadi kita diuntungkan orang kan nggak ada keluar, jadi kita Betul. kirim. Malah jalan itu. Online-nya jalan. Banget. Karena delivery aja Iya. ya, kurir aja. Orangnya kan nggak keluar, kita tinggal kirim-kirim aja. Oh, jadi ya apa itu pandemi? Maksudnya nggak ngaruh sama Iya, usaha nggak ngaruh. Pemaruan ya. Karena Untungnya kan waktu itu masih online. mereka kan pengen makan, tapi nggak mau keluar. Nah, jadi kita antar. Karena memang tidak boleh juga Iya, kan tidak waktu itu boleh. kan dibatasi untuk berkegiatan di luar rumah gitu. Jadi lumayan ini tuh untuk proses pengantaran online, order online dan segala macamnya Bapak tangani sendiri. Kalau iya kita tangani sendiri. Jadi dengan pandemi kemarin promosi kita ya nggak usah keluar rumah, cukup kita yang datang. Atau datang gitu ke rumah ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh besar juga Pak ya. Nggak. Waktu itu jadi setelah pandemi baru Bapak bikin warung begitu. Ya, siap. Bikin warung sampai jadi sebesar ini gitu Pak ya. Awalnya mulai dari online aja usahanya. Yang ada katanya tadi cerita orang datang pengen makan di sini tapi makannya di teras rumah Iya, aja di gitu Pak teras, ya. iya. Sampai sekarang punya warung semegah ini. Ada dekor-dekor cantiknya juga Kalau tips sukses nih Pak, Bapak kan pengusaha nih. Tips suksesnya seperti apa? Ya tipnya ya, yang penting kita mau berinovasi, berusaha dan berdoa itu aja. Tadi ada itu kayak bocoran. Ada bocor-bocoran. Kayak konsep semi-semi apa? Sedekah-sedekah. Iya, nah itu gimana tuh Pak? Kalau itu kan bagian dari usaha kita, wajib itu. Ceritain Pak. Iya boleh Pak, seperti apa tuh?
Ya, kalau namanya sedekah itu bagian dari usaha. Jadi kalau kita usaha wajib mengeluarkan sedekah itu. Jadi berarti tips and tricksnya Bapak ini sekaligus juga bersedekah begitu Iya. Pak ya, biar rezeki makin lancar begitu. Jadi guys. sedekah itu kan lewatnya kan nggak harus ke masjid, musola, kan mana-mana bisa. Seperti apa nih Bapak? Biasanya kalau nggak ke masjid, ke musola, kemana nih jadi sedekahnya? Ya mungkin ke individu, langsung ke individunya. Orang yang Iya. datang begitu. Orang datang bisa, terus pas kita beli ayam, kita coba kita tambahi seperti itu juga. Oh, maksudnya melebihi ketika membayar Iya. beli bahan baku untuk dimasak. Karena kita pasti orang itu akan mendoakan kita gitu. Membuat orang senang dapat pahala. Iya, Itu intinya ya. Nah, saya penasaran nih Pak, kalau misalkan pengusaha itu kan apapun usaha kita pasti ada saingan. Iya. Nah, kira-kira saingan Pak Marwan di sini ataupun ya persaingan terbesar lah. Ada nggak Pak? Kalau saingan saya belum apa ya, belum sampai berpikir ke situ karena namanya usaha pasti ada rezekinya masing-masing. Betul. Tapi untuk Bapak terus berinovasi dan maksudnya mengalahkan pesaing-pesaing gitu begitu gimana tuh Pak? Ya, yang jelas kita harus beda karena kita di dalam. Jadi kalau kita nggak beda, ya jelas kita kalah. Mungkin dari menu dan mungkin harga, rasa, pelayanan dan sebagainya. Nah, kalau untuk daerah Sepaku ini kan mungkin pasarannya beda Pak ya, harga untuk menentukan harga nih. Pesaingnya juga pasti konsumen dan lain-lain juga beda pasti seperti yang di kota besar begitu. Nah, kalau Bapak untuk menentukan harga terus juga dan lain-lain itu gimana nih Pak? Kita kalau menentukan harga, kita harga standar kita itu kan 40.000. Ada orang makan juga kita nggak sedikit yang menambahi harga. Jadi misalkan harga kita standar patokan sekian, nanti orang makan ada yang tambahi sekian. Gitu. Jadi menurut saya mahal, menurut orang itu nggak mahal. Gitu. Oh, malah bayar lebih tergantung karena worth it ini Ya. tadi rasanya, ya kan? Unik kan sebenarnya kan? Kenapa? Ketika orang makan harga segitu, yang makan tuh nambahin lagi. Iya, karena Berarti merasa apa sih yang dirasain gitu loh? iya kepuasan konsumen ini tadi kan rasanya tuh mantul gitu kan atau TBX apotek tutup nggak ada obat maksudnya gitu kan karena kepuasan konsumen juga jadi mereka nggak apa-apa nih membayar lebih begitu kan karena 4,7 coy Ya itu, iya kan develop resepnya berapa lama Pak? pengembangan Sampai resepnya jadi yang seperti ini gitu. Prosesnya lama Pak, karena kita kan dari online dulu. Iya. Belum resepnya, kok bisa nemu sampai pasnya segini. Nah kalau resep itu kan kita, kalau orang waktu kita beli online, habis beli pesan dari saya, nggak pesan tuh kita evaluasi lagi. Apakah masakannya kurang enak atau harganya kemahalan. Itu kita evaluasi. Ternyata pasti minta lagi gitu. Berarti kan cocok gitu. Cocok, iya, oke. Kalau misalkan susah senangnya nih Pak, selama Bapak menjadi pengusaha kuliner di sini, susah senangnya seperti apa? Suka duka lah. Kita mulai dari dukanya dulu aja. Ya kalau nggak enaknya tuh ya kalau pas bahan bakunya kehabisan, mungkin kayak ayam, bebek kehabisan itu yang kita jadi susah. Gitu. Oh, artinya Bapak sekarang sudah tidak peternak lagi nih, menjadi peternak lagi enggak, Pak, ya? Sementara ini enggak, cuman kita coba kemarin bikin kandang lagi mungkin untuk penampungan aja. Kita besarkan juga. Itu suka dukanya dukanya ketika bahan baku udah mulai langka begitu Pak ya. Kalau senengnya apa nih Pak? Ya, Duit lah. Ya itu salah ya satunya omsetnya. Kan? kalau senangnya dulu kan kita kerja di perusahaan paling kan gaji tuh mentok 2 juta. Itu kalau kita usaha sendiri kan 1 juta itu bisa dapat 1 hari. 1 hari, ya. Oke. Terus kita kan nggak diperintah-perintah orang juga. Betul. Mau buka jam berapapun ya Iya. terserah ya Pak ya. Mau tutup jam berapapun terserah owner. Terserah Pak Marwan, ngikut Pak Marwan pokoknya. Jadi itu tadi senengnya ya Pak ya. Kalau tantangan terbesar nih Pak selama Bapak menjalankan usaha sebagai pemilik warung makan ini apa tuh Pak tantangan terbesar? Kalau tantangan secara umum kita belum sih. Ya itu tadi kembali ke ini aja. Yang penting pasokan materialnya cukup, kita sudah aman gitu. Nah kalau kita ngomongin soal
IKN Pak, karena kan Sepaku ini deket banget nih Iya. ke arah IKN, ya kan? Kira-kira dari sebelum adanya IKN sampai sekarang pembangunan IKN hampir rampung ya. Kira-kira ada ngaruh nggak Pak ke usaha Pak Marwan? Ya, yang jelas ya ngaruh, sangat ngaruh karena dibuktikan dengan Lebaran kemarin. Lebaran kemarin kan pekerja pada pulang semua. Itu Pulang kembali, kampung. jadi kembali ke Sepaku yang dulu. Jadi ya masih orang Sepaku asli, orang lokal. Ternyata orangnya nggak seheboh sekarang gitu. Ketika pekerja semua di sini kan banyak nih. Jadi orang mau makan tuh lebih Lebih banyak lagi Pak ya? Iya, lebih banyak. Bapak ada pegawai tetap nggak sih Pak? Kalau pegawai itu kita nggak paling ya 3-4 orang aja. 3-4 orang pegawai tambahan nih ya? Tapi kalau nanti pesanan banyak bisa sampai 10-15 orang. Biasa. Paling dapat banyak pesan berapa? Iya, paling banyak nih orderan sehari aja. Orderan itu kita kalau kita bicara beras itu sehari bisa 5 kental. 5? 5 kental. Oh, 5 kuintal. Satu karung aja. Tapi tuh kan nggak berapa? hari-hari. Nggak apa-apa, maksudnya kan tapi banyak Paling gitu banyak, ya Pak ya. Beras aja 5 kuintal. Ayamnya berapa potong? Iya, ayamnya habis Ya itu berapa tuh Pak? yang nggak sanggup di situ di materialnya. Jadi pernah sampai kehabisan Pak? Sampai orang itu Ya, Atau menolak pernah. ini, menolak Pernah. orderan gitu Pak? Sering kita tolak seperti itu karena bahannya nggak ada, materialnya nggak ada. Cuman terkendala di bahan-bahan yang susah Termasuk didapat Pak ya? kita stop ke BUMN kan kita kemarin sempat suplai ayam kampung. Karena kalau kita suplai ke mereka, kita nggak jalan, jadi kita stop gitu yang suplai ayam kampung ke BUMN. Jadi Bapak lebih memilih untuk menjalankan usaha di rumah ini Pak Iya. ya, warung atau rumah makan ini daripada suplai. Kalau suplai ini dalam bentuk sudah jadi makanan kah? Masih mentah. Oh, mentahnya. Iya kalau sampai keluar ya buat bahan yang diolah di sini. Iya benar, makanya jadi harus difokuskan salah Makanya satu gitu. kalau kita suplai ke mereka itu kadang-kadang 50 untuk ayam kampung kita kurang sehari itu. Makanya kalau kita teruskan kan ayamnya yang nggak ada. Terus peternaknya nggak ada masalahnya. Oh, Ternyata berarti di nggak sini memang udah jarang Pak ya? Jarang, ayam kampung itu jarang peternaknya. Kenapa saya geluti ayam kampung? Karena memang saya yakin ke depannya ayam kampung potensinya bagus. Karena nggak ada yang mau terjun ke ayam kampung. Kenapa? Sampai kok susah apa? Mulai susah gimana? Menurut mereka kan kos pakannya terlalu mahal. Jadi menurut mereka nggak masuk gitu. Makanya saya dari awal tuh terjun tuh di ayam kampung. Memang udah dari awal Iya dari awal. pengennya ayam kampung. Jadi kita bikin kandang pun banyak orang pesimis itu. Ayam kampung kok diternak gitu kan. Tetap kita jalan karena saya yakin ini jadi potensi gitu. Di Jawa itu spesial ayam kampung. Kadang acara-acara ayam kampung. Di Iya. Jawa ya. Kalau di Jawa sini tuh- mungkin lebih banyak ayam potong, ayam petelur gitu ya, jarang ayam kampung ya. Boiler. Ayam boiler. Iya ayam kampung, makanya itu ayam kampung kan brand khusus. Jadi orang yang nggak punya brand khusus kan kita ambil momennya itu. Kalau yang lain ya udah sama aja kayak iya. lain. Makanya itu jadi pembedanya dari Pak Marwan begitu. Kenapa juga sampai ratingnya 4,7 ya karena beda itu tadi, guys. Jadi kalau selama IKN ini berlangsung, Pak, pembangunan IKN ini berlangsung, omset Bapak naik juga dong? Ya harusnya? naik lah. Mungkin lebih ada banyak berapa kali lipat itu, banyak itu. Oh tadi aja kita siang-siang banyak. Banyak orang makan ya, polisi-polisi. Iya. Tamu banyak itu. Iya. Ini kan kayak kalau teman-teman bisa lihat banyak nih ya foto-foto yang udah makan di sini Pak ya. Ya. Pejabat artis. Pejabat, artis ada Pak? Artis ada kemarin dari Indosiar ada. Oh. Siapa itu ya lupa aku. Kesini Minta dia. foto nggak, Pak? Ada yang bawa kemarin. Katanya itu. Apalagi teman-teman dari TVRI udah sering banget kesini Pak ya. Pejabat juga banyak ya. Pejabat. Nah, itu dari mana tuh Pak? Dari mana aja tuh Pak? Dari Kementerian Kesehatan ada, dari Mabes Polri ada, semua ada. Makanya kita ini banyak diprotes orang gara-gara fotonya kok nggak ada. Karena kalau kata pasang semua nggak cukup gitu. Boleh nanti Pak di depan mungkin dibikin mading nih ini loh. Jadi Yang pernah rata-rata makan di orang sini. makan tuh masuk cariin fotonya dulu.
Oh gitu. Mak foto udah ada gitu. Aku juga bingung jawabnya, kata pasang semua, tiap orang makan tak pasang, nggak cukup tempatnya. Nanti lama-lama selain buka warung makan, Pak Marwan juga bikin percetakan foto nih. Usaha percetakan foto kan. Saking seringnya cetak foto karena banyak yang datang ke sini. Berarti harus diperbesar lagi ini. Iya Pak, ada keinginan nggak Pak untuk Supaya fotonya memperbesar? Gitu ya? Banyak loh ini padahal sampai bawah-bawah nanti Pak dipajang. Ada keinginan nggak Pak untuk memperbesar warung makan Bapak? Ya ada lah, yang penting kan kita tiap tahun tuh ada perubahan. Kayak tahun kemarin nggak ada tambahan, mantap tambahin lagi. Karena Kalau cabang nih, kan Bapak buka pertama kali di Kecamatan Sepaku ini. Kalau misalkan ada tawaran buka cabang di IKN atau mungkin di Samarinda, biar teman-teman TVRI lebih dekat gitu. Gimana nih Pak? kalau buka cabang masih di Sepaku ya itu sama aja bohong sih, kecuali keluar daerah Sepaku. Nah, misalkan ada tawaran di IKN dan atau Samarinda gitu, Bapak mau ngambil nggak? Itu masih dipikir-pikir dulu. Dipikir-pikir dulu gitu Pak Karena ya? pertama ya kita bisa nggak nangani dua tempat itu kan. Oh iya, bertanya. Apa tuh? Gimana sampai mempertahankan kualitas daripada bumbu, Rasa. rasa, gimana? Apa sih? Bahan baku juga Iya. kan? Apa yang dilakukan supaya rasa terjaga tiap hari? Yang jelas kalau bumbu itu sudah ada takarannya, jadi insya Allah nggak berubah-ubah. Pak DJP itu tiap hari? Ya seperti itu. Ini yang kontrol untuk kualitas rasa nih dari Pak Marwan sendiri atau istri Bapak sebagai chef utama nih dari warung makan Pak Marwan? Kalau rasa ya jelas dari chefnya, istri saya sendiri. Chefnya. Saya kan cuma sekedar ini apa, mempromosikan, kita ikut di jaringan sosial, jadi kita terlibat di mana-mana gitu. Semua instansi kita masuk. Nah, itu gimana aja Pak cara Bapak mempromosikan rumah makan atau usaha Bapak ini? Jadi kita diuntungkan di media. Jadi ada websitenya ada, Oh, bikin website. TikTok ada, Oke. Instagram ada, Facebook ada, YouTube juga ada. YouTube juga ada. Nanti saling subscribe berarti sama podcast Too Much. Collaboration. Collaboration ya. Di TVRI Kaltim juga ada. Oke, begitu Pak ya. Jadi Bapak sendiri nih sebagai marketing berarti ya, Iya. yang ikut mempromosikan. Kalau misalkan ke daerah-daerah lain gitu Pak, mempromosikannya seperti apa? Kalau daerah lain kita ada WA group. Jadi ya dari teman-teman itu sendiri termasuk tamu-tamu yang datang, mereka pasti kan pasang status. Kita diuntungkan. Jadi ketika ada orang makan orang baru tak tanyain, "Pak, sampean tahu ada warung di sini? Ada teman-teman saya dari sini, Pak. Warung sampean sudah viral." Saya merasa nggak merasa gitu. Karena orang lain yang makan di sini bikin status gitu kan secara tidak langsung juga ikut publikasi Iya, juga dari iya. situ Pak ya. Ikut mempublikasikan juga nih warung makan Kalau kan misalkan milenial. makanan enak, dia pasti posting kan? Iya. Enak nih. Enak Ya. banget, enak itu gitu kan. Review-review dari influencer kan biasanya gitu ya. Oke, banyak banget loh soalnya menunya Pak Marwan ini ada ayam kampung juga tadi kan sudah dimasak rica-rica, terus apa ingkung ya Pak ya? Iya. Itu seperti apa? Kalau ingkung sekarang saya baru dengar nih Pak. Ingkung. Ingkung itu kalau orang Selamatan itu biasa tahu ingkung. Kalau untuk daerah sini Pak ya? Terus Orang Jawa. Oh. atau mungkin tumpeng itu pakai ingkung. Kecuali ada yang minta dipotong-potong, kita potong-potong. Kalau enggak ya ingkung. 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 Karena kangkung. Ingkung. Udah. Jangan berdebat nih. Bebek goreng juga ada tadi ya. Rica bebek, rica ayam. Itu lodo tuh ya. tuh. Lodo. Oh. Lodo tuh kayak gimana Pak? Lodo itu dibakar dulu ayamnya, Oh, ayamnya, ayam atau bebeknya dibakar dulu. ayam. Ayam. Ayamnya Terus? dibakar baru disantan. Oh. Itu lodo. Tadi menu utamanya, menu andalannya apa ditanya semuanya nih Pak ya? Iya, semua andalan. Semua andalan. Tapi yang paling banyak deh dipesan sama orang tuh apa Pak? Orang pesen tuh variasi sih. Kebanyakan ya lodo, rica-rica kayak gitu. Ada selera pedes semua di sini. Pak, ya? Iya, heeh. Kayaknya selera pedes semua kayaknya. Tadi sambelnya kan mantul. Iya. Sambelnya Lebih mantul. pedes tuh lebih enak kayaknya. Iya, walaupun kepedesan, Pedes walaupun lagi. kepedesan iya, tapi tetap makan terus gitu karena nagih, gitu kan. Rencana menu baru tadi ada Pak ya? Insya Allah. Kepengen apa tuh bikinnya?
menu tambahan kayak jamur. Itu kata kan kemarin sudah coba itu ada, tapi kan di Sepaku kan jarang jamur. Jadi pas ada, tetap kita ada jamur. Selain jamur mungkin ada lagi? Kambing, kalau kambing kita sering potong, Pak. Oke. Kita sering potong kambing, tapi cuman kan pas pesanan aja. Kita kemarin sempat motong tuh sudah berapa? 6 ekor, Pak. 6 ekor. Iya, itu pesanan semua akikah. Nggak masuk menu Untuk sini. acara. Nggak masuk Udah. menu ya, Pak? Nah, belum masuk menu, tapi itu kita juga melayani pemesanan seperti itu. Request ordal. Ya. Iya. Orang dalam ya. Iya. Request orang dalam atau kalau teman-temanku bilang tuh yang tahu-tahu aja. ITTA. YTTA. Yang tahu-tahu aja sama Pak Marwan. Oh, boleh nih Pak request dimasakin ini gitu. Dimasak apa biasanya kambingnya, Pak? Kalau kambing, kita kan kalau kambing, jadi mulai kulitnya, tulangnya, sampai dagingnya kan kita olah semua. Jadi nggak ada yang terbuang. Oke. Jadi orang ada yang kasih uang, Pak belikan kambing kapan masak gitu, kita belikan kambing. Jadi mulai kulitnya sampai tulang sampai semua kita masak, nggak ada yang terbuang. Tapi kalau by request di luar dari menu itu Bapak patok harga khusus kah? Ya tetap harga standarnya ada. Kemarin tuh ada yang ngasih 8 juta untuk kambing. Untuk 6 ekor kambing itu atau per Udah. 1 ekor? Jangan tahu. Kan tanya. Kalau 6 ekor ya jelas enggak masuk lah. Iya. Kambing sudah harga 3 juta 4 juta. Kambingnya segini kecil. Miniatur. Tapi kambing baru masuk. Miniatur gitu. Oh, jadi 8 juta per 1 ekor kambing. Ya. Itu udah ongkos sama masaknya, udah potongnya Ya, segala lengkap. macam. Cuman kemarin 8 juta tak belikan 2. Oh, 8 juta untuk 2 ekor kambing sudah kita ongkos belikan masaknya gitu, 1. Pak ya. Jadi memang kita ini masak cari untung, tapi kan kita Nggak nguntungin gitu Iya. Pak ya. jangan sampai nanti orang itu minta sekali habis itu trauma enggak minta Iya, lagi. Wah, apa? betul. Nah, itu salah satu tips juga nih dari Pak Marwan. Kita tuh usaha bener cari untung, tapi jangan nguntungin juga guys, gitu kan. Luar biasa. Jangan kemaruk ya Om. Soalnya ada kan pasti yang kayak gitu kan, mentang-mentang dapet special request gitu kan, oh malah ngambil kesempatan gitu, jangan. Usaha tuh yang lurus-lurus aja gitu Pak ya. Siap. Salah satu triks juga nih dari Pak Marwan. Kalau Pak Marwan sendiri pernah nggak sih bantuin istri buat masak gitu? Kalau bantuin secara langsung enggak pernah, malah pernah ya? karena menurut istri itu malah ngeribeti gitu. Udah nggak usah. Biasanya kan cewek-cewek tuh gitu kalau masak, emang jadi nggak kita apa-apa. kita tinggal ini nanti menu yang matang atau kita tunggu ada yang telepon nanti kita rombongan mau datang makan Pak, ya sudah kita tinggal siapkan itu aja. Oh, jadi Bapak bagian menyajikan, iya. gitu kan, menyambut tamu. Beliau nih kalau orang beli biasanya diajak ngobrol juga. Iya, Iya. gitu Pak ya. Itu. Nah, Sama itu- customer tuh kayak dekat. Itu kenapa tuh Pak begitu Pak? Ya itu bagian kerja di perusahaan paling kan gaji itu mentok 2 juta. Itu kalau kita usaha sendiri kan 1 juta itu bisa dapat 1 hari. 1 hari. Cuman itu beda lagi. Betul, salah satu trik marketing juga Iya. dari Pak Marwan ya kan. Kalau misalkan ada tamu yang datang atau konsumen yang datang, sambil makan diajak ngobrol gitu ya. Jadi Biar- istri juga saya kasih tahu seperti itu. Kalau misalkan saya keluar pas nggak ke warung, ada orang makan ya pokoknya sapa seramah mungkin. Anggap aja itu sudah kenal tiap hari. padahal baru datang juga nggak tahu orang Iya. dari mana gini ya. Karena mereka juga perlu seperti itu. Kalau kita dicuekin, karena seenak makanan apapun ya nggak nyaman. Itu bagian dari servis kalau kita makan di warung Pak Marwan nih, ya kan, warung makan milenial. Raja bebek dan ayam kampung, wis. Iya, bisa datang makan apa? Iya kan enak juga ya kalau dijutekin begitu ya. Nah gitu dong. Enggak dong, kalau Pak Marwan enggak. 100% humble orangnya, ya kan, selain makanannya enak, humble juga nih. Oke, banyak banget rupanya ya tips-tips atau triks marketing dari Pak Marwan, selain juga harus humble sama tamu atau konsumen gitu kan. Kalau untuk harapannya nih Pak, harapannya ke depannya untuk usaha rumah makan Pak Marwan ini seperti apa? Ya, atau kalau ada orang mau belajar bisa nggak sih? Iya, mau belajar masak mungkin. Dengan resep Boleh nggak? Ya, Kalau kalau boleh rahasia dapur ya. Rahasia dapur ya. Loh, siapa tahu mau ajak kolaborasi gitu kan. Saya bukakan di cabangnya di lain nih Pak, tapi resepnya dari Bapak, pakai nama warung makan milenial khas Sepaku Pak Marwan gitu misalkan. ada kemarin tawaran seperti itu ada.
Jadi saya mau modalin Bapak, teman kita warungnya harus pakai nama milenial, masakannya juga harus seperti ini. Sama gitu Pak ya resepnya ya. Cuma saya belum masih berpikir gitu. Masih dipikirin dulu. Oke. Nah, harapannya tadi Pak untuk rumah makan Bapak seperti apa nih untuk kedepannya? Ya harapannya ya mudah-mudahan semakin diminati masyarakat. Amin. Itu aja. Itu aja. Semoga semakin diminati masyarakat. Nah, siapa tahu buat teman-teman nanti yang nonton podcast, kalau mampir atau jalan-jalan ke Sepaku, boleh langsung cari di Google Maps ya. Ada reviewnya juga. Oh, merinding sampai ya. Luar biasa. Bisa langsung dicari teman-teman. Siapa tahu mau jalan-jalan ke IKN, lewat Sepaku kan Pak ya? Ya. Boleh mampir. Lapar. Iya, apalagi kalau lapar ya. Enak banget memang perjalanan jauh tuh mampir makan tuh paling jos memang. Oke Pak, mungkin sampai sini dulu perbincangan kita ngobrol-ngobrol sama Pak Marwan. Thank you buat teman-teman yang udah nyaksikan podcast Too Much dari tadi. Jangan lupa saksikan podcast Too Much di lain episodenya. Bye!